Pernah nggak sih kita ngerasa takut ngelakuin sesuatu yang sebenarnya penting buat masa depan kita? Entah itu mulai bisnis, investasi, atau sekadar belajar hal baru. Anehnya, semakin kita butuh perubahan, semakin banyak juga rasa takut yang muncul. Takut gagal, takut ditertawakan, takut rugi, takut capek, dan yang paling parah, takut nggak dianggap sukses. Padahal, kalau dipikir-pikir, banyak hal yang justru ditakuti oleh kebanyakan orang, terutama yang masih berada di fase pas-pasan, justru bisa jadi jalan pintas menuju keberhasilan. Kenapa bisa begitu? Karena yang namanya kaya dan sukses itu nggak datang dari zona nyaman. Justru datang dari keberanian kita buat ngelakuin hal-hal yang sering dianggap ngeri sama orang lain. Kita semua tahu, jadi kaya itu nggak gampang. Tapi anehnya, kita juga sering bikin makin sulit karena mindset kita sendiri. Ada 5 hal yang sering ditakuti, dihindari, bahkan dicibir sama kaum pas-pasan, yang justru bisa bikin kita cepat kaya kalau berani dihadapi. Dan yang bikin miris, sebagian besar dari kita nggak sadar kalau selama ini kita udah menjauhi peluang itu. Di video ini, kita bakal bahas satu persatu. Nggak cuma sekadar teori, tapi juga kita bongkar alasannya. Kenapa 5 hal ini penting? Kenapa harus kita lawan rasa takutnya? Dan gimana cara mulai? Karena pada akhirnya, keberanian kita untuk bertindak bakal menentukan apakah kita cuma jadi penonton kesuksesan orang lain, atau kita sendiri yang bikin cerita kesuksesan kita. 1. Takut investasi karena nggak paham. Ini mungkin salah satu ketakutan paling umum yang bikin banyak orang pas-pasan nggak pernah naik kelas. Banyak yang bilang, investasi itu cuma buat orang kaya. Atau, gua nggak paham saham, takut rugi. Padahal, justru karena kita nggak paham, kita perlu belajar. Bukan malah menjauh. Aneh, kan? Kita butuh uang, kita pengen bebas finansial, tapi malah takut sama yang bisa ngasih peluang buat itu. Kita sering mikir investasi itu ribet, cuman buat yang ngerti pasar saham, yang ngerti grafik, atau yang punya modal gede. Padahal sekarang, belajar investasi itu bisa mulai dari mana aja. Banyak platform, banyak konten gratis, banyak mentor yang siap ngajarin. Kita yang justru sering cari alasan buat nggak mulai. Lucunya, kita sering dengar cerita sukses orang lain. Yang beli saham waktu harga murah, yang invest properti kecil-kecilan, yang beli emas dikit-dikit, yang nabung reksadana. Kita dengar, kita bilang keren, tapi kita nggak ngikutin. Kenapa? Karena takut. Takut nggak ngerti, takut rugi, takut dibilang sok-sokan, dan takut uang hilang. Padahal, kalau kita nggak mulai, kapan pahamnya? Kalau nggak paham, kapan naik kelasnya? Kalau nggak pernah rugi kecil-kecilan, kapan tahu cara ngelindungin duit kita? Takut investasi itu wajar. Semua orang yang sukses juga awalnya takut. Tapi bedanya, mereka nggak berhenti di takut. Mereka belajar, mereka mulai kecil, mereka belajar dari pengalaman. Kita nggak harus langsung beli saham ratusan juta. Mulai dari nabung emas, reksadana, atau bahkan investasi waktu buat belajar. Itu juga investasi. Masalahnya, kita sering terlalu fokus sama kemungkinan rugi, sampai lupa sama peluang untung. Kita lupa kalau rugi kecil itu justru guru terbaik. Nggak ada orang sukses yang nggak pernah rugi. Mereka belajar dari kesalahan, dan itu bikin mereka makin jago. Jadi kalau sekarang kita masih takut investasi karena nggak paham, ya wajar. Tapi jangan berhenti di situ. Kita harus ubah pola pikir. Kita bukan orang kaya, justru karena itu kita harus mulai investasi. Mulai dari kecil, mulai dari yang kita ngerti sambil belajar pelan-pelan. Jangan tunggu ngerti baru mulai. Mulai dulu sambil jalan, karena paham itu datang dari praktik, bukan dari duduk mikirin, nanti kalau rugi gimana. Kita harus berhenti ngelihat investasi sebagai sesuatu yang eksklusif. Investasi itu bukan cuma buat yang punya duit miliaran. Justru kita yang punya duit pas-pasan harus cari cara supaya uang kita nggak cuma diem di rekening nunggu habis. Karena kalau kita cuma nabung, cuma main aman, ya bakal gitu-gitu aja. Kita nggak akan maju, nggak akan berkembang. Duit kita kalah sama inflasi, kalah sama gaya hidup, kalah sama waktu. Jadi mulai sekarang, coba deh kita renungin. Takut investasi itu karena kita nggak ngerti atau kita emang nyari alasan buat nggak mulai? Kalau jawabannya yang kedua, ya kita nggak akan pernah maju. Kita harus berani. Kita harus belajar. Kita harus siap untuk rugi kecil supaya bisa untung besar. Karena dalam hidup ini, yang nggak mau belajar, nggak mau ambil risiko, ya bakal terus di tempat. 2.
Takut ngeluarin uang buat upgrade diri. Ini juga masalah besar yang sering bikin kita mandek di zona pas-pasan. Kita takut ngeluarin uang buat belajar, ikut kursus, beli buku, ikut seminar, atau bahkan bayar mentor. Alasannya klasik, mahal, nggak ada budget, atau takut rugi kalau ilmunya nggak terpakai. Padahal, kalau dipikir-pikir, kita sering nggak mikir dua kali buat beli kopi mahal, nongkrong di kafe, beli baju baru, atau ganti gadget terbaru. Anehnya, ketika harus bayar untuk nambah ilmu atau skill, kita mendadak jadi pelit banget. Kita sering mikir gini, mending belajar gratis di YouTube aja, kan banyak. Iya, memang banyak. Tapi kita juga harus jujur, belajar gratisan itu sering bikin kita nggak serius. Karena nggak ada yang kita korbankan, kita sering ngerasa nggak ada beban. Akhirnya malah nggak ada progres. Kita nonton sebentar, terus skip, terus lupa. Nggak ada komitmen, dan nggak ada yang bikin kita ngerasa, gue harus serius. Sementara kalau kita bayar, meskipun cuma 100.000 buat beli e-book, atau 500.000 buat ikut webinar, rasanya beda. Ada rasa tanggung jawab. Ada motivasi untuk menyelesaikan. Karena kita udah keluar uang, kita pengen dapat hasilnya. Dan itulah kenapa investasi buat upgrade diri itu penting. Karena kalau kita nggak mau bayar sekarang, kita bakal bayar lebih mahal nanti. Dalam bentuk kesempatan yang hilang, waktu yang terbuang, dan mimpi yang nggak tercapai. Orang kaya itu rata-rata gila belajar. Mereka nggak mikir dua kali buat bayar jutaan, bahkan miliaran buat ilmu. Kenapa? Karena mereka paham, ilmu itu nggak ada harganya dibanding hasil yang bisa didapat. Mereka ngerti, investasi buat otak itu bakal ngasih return yang jauh lebih besar daripada investasi lain. Sementara kita sering terjebak di pola pikir, ngapain bayar, kan ada yang gratis. Padahal, justru karena kita pas-pasan, kita butuh shortcut. Dan shortcut itu sering datang dari belajar langsung dari yang udah expert. Masalahnya, kita sering salah prioritas. Kita lebih milih ngeluarin uang buat hal-hal yang bikin kita seneng sesaat, tapi nggak bikin kita berkembang. Sementara hal-hal yang bisa ngebuka peluang baru, malah kita anggap beban. Padahal, setiap skill baru, setiap ilmu baru, itu adalah modal kita untuk jadi lebih dari sekadar pas-pasan. Jadi coba kita renungin. Kenapa kita takut bayar buat upgrade diri? Apakah kita takut rugi, atau sebenarnya kita takut buat berubah? Karena kadang, rasa takut itu bukan soal uang, tapi soal mental kita yang belum siap. Takut gagal, takut nggak mampu, takut beda dari orang sekitar. Padahal, kalau kita terus mikirin takut, kita nggak akan pernah berkembang. Mulai sekarang, coba deh kita ubah mindset. Uang yang kita keluarin buat belajar itu bukan biaya, tapi investasi. Dan kayak investasi lain, hasilnya nggak instan. Kita tanam hari ini, mungkin baru berbuah bulan depan, tahun depan, atau bahkan 5 tahun lagi. Tapi kalau kita nggak nanam sama sekali, ya nggak akan ada yang tumbuh. 3. Takut pindah kerja atau ganti karir. Ini juga penyakit yang sering banget bikin kita mentok di zona pas-pasan. Banyak dari kita yang sebenarnya udah nggak nyaman sama pekerjaan sekarang. Gaji nggak naik, kerjaan bikin stres, nggak ada ruang berkembang, tapi kita tetap bertahan. Kenapa? Karena takut. Takut pindah, takut keluar dari zona nyaman, takut nggak diterima di tempat baru, dan yang paling sering, takut nggak dapat penghasilan kalau resign. Padahal, kalau dipikir-pikir, kita kerja di tempat yang sama bertahun-tahun, tapi nggak ada perubahan signifikan, yaitu tandanya kita jalan di tempat. Kita mikir, yang penting ada gaji tiap bulan. Tapi nggak sadar, kalau gaji itu nggak bikin kita maju, malah bikin kita makin terjebak. Kita nunggu momen yang pas buat pindah, padahal momen itu nggak akan pernah datang kalau kita nggak menciptakannya sendiri. Kita sering terlalu loyal sama tempat kerja, padahal perusahaan nggak segan buat nyari pengganti kalau kita pergi. Kita mikir, nggak enak sama bos, takut dimusuhin teman kantor, atau kalau pindah, mulai dari nol lagi. Tapi kita lupa, kalau kita nggak bergerak sekarang, kita bakal terus ada di level yang sama. Sementara teman-teman kita yang berani pindah, mereka belajar hal baru, dapat pengalaman baru, naik gaji, bahkan dapat koneksi yang lebih luas. Orang-orang kaya dan sukses itu rata-rata punya mental petualang. Mereka nggak takut ganti jalur, nggak takut mulai dari nol, nggak takut pindah kota, bahkan pindah negara, kalau itu artinya bisa bikin mereka berkembang. Mereka ngerti, zona nyaman itu racun. Sementara kita sering kejebak sama rasa aman palsu.
Kita pikir, yang penting tiap bulan ada gaji. Padahal, gaji itu nggak pernah cukup kalau kita nggak berkembang. Ganti karir atau pindah kerja itu memang nggak gampang. Banyak ketidakpastian, banyak risiko. Tapi kalau kita nggak berani ambil langkah, kita akan terus stuck. Kita cuma akan jadi penonton kesuksesan orang lain. Kita harus ingat, hidup ini terlalu singkat buat kita buang di tempat yang bikin kita stagnan. Kalau ada kesempatan untuk pindah kerja yang lebih baik, ambil. Kalau ada peluang buat belajar skill baru dan banting setir, gas. Jangan mikirin omongan orang. Karena orang-orang itu nggak bakal tanggung jawab kalau hidup kita berhenti di situ-situ aja. Jadi, poinnya jelas. Jangan biarin rasa takut bikin kita ketinggalan. Berani keluar dari zona nyaman itu memang nggak enak di awal. Tapi justru itu tanda kalau kita lagi berkembang. Kalau kita nggak ngerasa deg-degan atau nggak ada tantangan, justru itu tanda kita harus mulai mikir, jangan-jangan gue lagi kejebak di zona nyaman yang bikin mandek. 4. Takut membangun jaringan baru. Ini salah satu ketakutan yang nggak kelihatan, tapi dampaknya luar biasa besar. Banyak dari kita yang sebenarnya punya kesempatan besar untuk berkembang, cuma sayangnya kita nggak berani atau nggak mau bangun koneksi baru. Kita nyaman di lingkaran lama, nongkrong sama teman-teman yang itu-itu aja, ngobrol sama orang-orang yang sefrekuensi doang. Akhirnya, peluang-peluang baru yang sebenarnya ada di luar sana nggak pernah kita jangkau, karena kita sendiri nggak mau buka diri. Kita sering mikir, buat apa kenalan sama orang baru? Nggak penting juga, nanti malah canggung. Atau yang lebih parah, dia mah orang kaya, mana mau dia ngobrol sama gue? Padahal, mindset kayak gitu justru yang bikin kita stuck di zona pas-pasan. Karena kenyataannya, dunia itu luas. Dan kadang, satu pertemuan kecil bisa jadi jalan kita buat masuk ke level yang lebih tinggi. Orang-orang sukses ngerti banget pentingnya networking. Mereka nggak segan buat datang ke acara-acara, ngobrol sama orang-orang yang jauh lebih pintar, atau bahkan minta diajarin sama yang lebih pengalaman. Mereka nggak mikir gengsi. Mereka paham, relasi itu aset. Karena seringkali, peluang itu nggak datang dari seberapa pintar kita, tapi dari siapa yang kita kenal. Sementara kita sering minder duluan. Kita mikir, nggak level buat ngobrol sama dia. Atau, males basa-basi. Padahal, kadang obrolan sederhana aja bisa bikin kita dapat insight baru, bahkan peluang kerja sama, atau bahkan rejeki tak terduga. Kita nggak akan pernah tahu sebelum nyoba. Dan satu hal lagi, membangun jaringan itu nggak selalu harus di acara formal atau seminar gede. Kadang sesimpel ikut komunitas, aktif di forum, atau bahkan sekadar ngobrol sama orang baru di kafe, itu udah bisa bikin kita dapat perspektif baru. Tapi kalau kita terus nutup diri, nggak mau keluar dari lingkaran kecil, ya jangan heran kalau hidup kita juga nggak berkembang. Jadi, mulai sekarang, coba berani buka diri. Nggak harus langsung sok akrab, tapi setidaknya berani untuk ngobrol, tanya, dan belajar dari orang lain. Jangan takut dianggap norak atau sok kenal, karena yang penting bukan penilaian orang, tapi peluang yang bisa kita dapetin dari keberanian kita buat nyapa dan ngobrol. 5. Takut mulai usaha sendiri. Ini dia ketakutan paling klasik, dan sering banget bikin kita terjebak di lingkaran pas-pasan. Kita sering mikir, usaha? Modalnya gede, takut rugi, nggak ada pengalaman. Ntar kalau gagal, malu. Semua alasan itu sebenarnya cuma pembenaran buat rasa takut kita sendiri. Padahal kalau dipikir-pikir, nggak ada orang kaya yang nggak pernah nyoba usaha. Bahkan kalau kita lihat orang-orang sukses, rata-rata mereka mulai dari usaha kecil-kecilan dengan modal seadanya dan seringkali nekat. Bedanya mereka nggak nunggu semuanya sempurna. Mereka jalan dulu, belajar sambil jalan, baru perbaiki di tengah-tengah. Sementara kita sibuk mikirin risiko sampai nggak pernah action. Kita overthinking. Nanti kalau nggak laku gimana? Kalau bangkrut gimana? Kalau malah bikin rugi keluarga gimana? Ya, semua ketakutan itu ada, dan valid. Tapi masalahnya, kalau kita terus mikirin hal negatif, kita nggak akan pernah mulai. Kita lupa, justru dari kegagalan kecil-kecilan itu kita bisa belajar. Nggak ada cerita orang sukses langsung berhasil di percobaan pertama. Semua butuh proses. Butuh jatuh bangun, butuh mental baja. Lagi pula, sekarang peluang usaha itu luas banget. Kita nggak harus langsung bikin bisnis raksasa.
Bisa mulai dari jualan kecil-kecilan, bikin konten, buka jasa, atau bahkan mulai dari hobi yang kita tekuni. Intinya, jangan tunggu modal gede. Mulai dulu dengan apa yang ada. Karena kadang, yang bikin kita nggak mulai itu bukan karena nggak ada modal, tapi karena terlalu banyak alasan. Orang-orang kaya itu berani ambil risiko. Mereka ngerti, kalau mau hasil besar, ya harus siap tanggung risiko besar juga. Sementara kita sering kebalik. Maunya untung gede, tapi nggak mau ambil risiko. Maunya dapat income tambahan, tapi nggak mau capek. Ya mana bisa. Dunia nggak bekerja kayak gitu. Kalau kita nggak mulai usaha dari sekarang, ya jangan kaget kalau 10 tahun lagi kita masih di titik yang sama. Gaji segitu-gitu aja, pengeluaran makin naik, dan peluang makin jauh. Mulai usaha itu bukan cuma soal nyari duit tambahan, tapi soal membangun mental pejuang. Kita belajar ngatur cash flow, belajar marketing, belajar komunikasi, belajar ngadepin kegagalan, dan semua itu adalah ilmu yang nggak bisa dibeli. Dan yang paling penting, kita belajar buat nggak cuma jadi penonton, tapi jadi pemain di arena kehidupan. Jadi, jangan biarkan ketakutan bikin kita berhenti. Mulai aja dulu, kecil nggak apa-apa. Yang penting, gerak. Karena kalau kita nunggu semua siap, semua sempurna, semua aman, sampai kapanpun kita nggak akan pernah mulai. Penutup. Jadi kalau kita lihat lagi, sebenarnya jadi kaya itu bukan soal keberuntungan atau punya modal besar dari lahir, tapi soal berani menghadapi ketakutan-ketakutan yang selama ini malah bikin kita terjebak di zona pas-pasan. Ketakutan buat keluar dari kebiasaan lama, takut keluar uang buat belajar, takut ganti kerja, takut bangun jaringan baru, sampai takut mulai usaha sendiri. Semua itu cuma tembok yang kita bangun sendiri. Kunci utama supaya bisa keluar dari situasi pas-pasan adalah mulai ubah mindset. Jangan lihat ketakutan sebagai musuh, tapi sebagai tanda bahwa kita sedang berada di ambang perubahan. Kalau kita berani melangkah melewati rasa takut itu, maka disitulah kita mulai membuka peluang baru, kesempatan baru, dan jalan menuju kekayaan yang selama ini terasa jauh. Ingat, kaya bukan cuma soal duit, tapi soal kebebasan. Kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk berkembang, dan kebebasan untuk hidup sesuai dengan impian kita sendiri. Jadi jangan biarkan ketakutan yang nggak jelas itu menghalangi langkah kita. Mulai sekarang kita harus lebih berani, lebih terbuka, dan lebih percaya pada proses. Terakhir, perubahan besar nggak datang dari keputusan besar yang sekali jalan, tapi dari keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Jadi, mulai sekarang, coba hadapi satu ketakutan kecil setiap hari. Entah itu berani ikut kursus, mulai networking, atau bahkan sekadar berpikir untuk pindah kerja. Lama-lama, ketakutan itu akan makin kecil dan peluang untuk sukses akan semakin besar. Kalau sudah siap untuk melangkah, jangan tunggu lagi. Karena waktu nggak pernah nunggu siapapun.